Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmalia Nadifatu Zahra, NIM 1420220300064 dari program studi S1 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu K3RS? Keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit atau K3RS adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Tujuan dari K3RS adalah terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif untuk pekerja, aman dan sehat bagi pasien, pengunjung, masyarakat, dan lingkungan sekitar rumah sakit, sehingga proses pelayanan rumah sakit dapat berjalan dengan baik dan lancar. Faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja. Yang pertama ada faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan ini sendiri terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama ada faktor kimia. Bahan kimia dapat digolongkan pada benda-benda yang mudah terbakar, mudah meledak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada faktor fisik, seperti panas, kebisingan, penerangan yang tidak cukup baik di luar maupun di dalam ruangan. Yang ketiga ada faktor biologi. Faktor biologi ini dapat berupa bakteri, jamur, virus, maupun mikroorganisme lain yang dihasilkan dari bahan baku proses produksi dan proses penyimpanan produksi. Nah, faktor biologi ini juga dapat berupa binatang-binatang pengganggu yang ada di sekitar lingkungan rumah sakit. Yang keempat ada faktor ergonomi. Faktor ergonomi ini dapat berupa penggunaan atau penyediaan alat-alat kerja, apakah sudah sesuai dengan keselamatan kerja atau belum, sehingga pekerja dapat merasakan kenyamanan saat bekerja. Yang kelima ada faktor psikologi. Biasanya dalam suatu instansi memerlukan hubungan yang baik antara sesama pekerja dalam lingkungan kerja, misalnya antara pimpinan dan bawahan. Selanjutnya ada faktor pekerjaan. Yang pertama ada jam kerja. Jam kerja meliputi waktu istirahat dan lamanya bekerja, sehingga dengan adanya waktu istirahat ini dapat mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua ada pergeseran waktu. Adanya pergeseran waktu dari shift pagi, siang, maupun shift malam juga dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan kecelakaan akibat kerja. Selanjutnya faktor pekerja. Yang pertama ada umur pekerja. Dalam penelitian memberikan hasil bahwa golongan muda mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan kecelakaan kerja lebih rendah daripada golongan usia tua. Mengapa demikian? Karena golongan muda ini memiliki kecepatan reaksi yang lebih tinggi daripada golongan usia tua. Yang kedua ada pengalaman kerja. Semakin lama dia bekerja, maka akan semakin banyak pula pengalaman dalam bekerja. Yang ketiga ada tingkat pendidikan dan keterampilan. Nah, pendidikan dan keterampilan ini juga sangat berpengaruh loh teman-teman terhadap cara berpikir seseorang dalam menghadapi situasi. Yang keempat ada lama bekerja, dan yang terakhir ada faktor kelelahan. Faktor kelelahan mengakibatkan kecelakaan kerja atau turunnya produktivitas kerja. Dengan adanya kelelahan akan berakibat pada menurunnya kemampuan tubuh para pekerja. Ruang lingkup K3RS. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 mengenai K3RS, ruang lingkup K3RS meliputi yang pertama ada manajemen risiko K3RS, yang kedua ada keselamatan dan keamanan di rumah sakit, yang ketiga ada pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3 dari aspek K3, yang keempat ada pelayanan kesehatan kerja, yang kelima ada pencegahan dan pengendalian kebakaran, yang keenam ada pengelolaan prasarana rumah sakit,
Yang ketujuh ada pengelolaan peralatan medis dari aspek K3. Dan yang terakhir ada kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana. Selanjutnya ada sistem manajemen K3RS, meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja, dan yang terakhir ada peninjauan serta peningkatan kinerja K3RS. Dalam rangka upaya penyediaan peralatan keselamatan kerja di rumah sakit untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, biasanya menggunakan alat pelindung diri. Apa saja sih jenis alat pelindung diri? Oke, kita bahas ya teman-teman. Yang pertama ada sarung tangan atau hand glove atau handscoon. Yang kedua ada masker. Yang ketiga ada goggle atau kacamata safety. Yang keempat ada apron atau celemek. Yang kelima ada earmuff atau earplug atau sumbatan telinga. Yang keenam ada safety shoes atau sepatu keselamatan. Upaya untuk mencegah kecelakaan kerja. Yang pertama ada melakukan pencatatan kejadian kecelakaan akibat kerja atau KAK. Biasanya dilakukan oleh petugas yang telah dipilih oleh instansi yang terkait. Yang kedua, ada melakukan peningkatan terhadap penerapan pelayanan kesehatan kerja. Yang ketiga, ada mengadakan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Yang keempat, ada mengadakan kegiatan surveillance kerja, seperti pemetaan tempat kerja berdasarkan resiko bahayanya. Dan yang terakhir, adanya penyesuaian terhadap peralatan kerja SDM rumah sakit. Sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.